主内弟兄姐妹们，大家平安。Shalom， saudara seiman， kita tetap semua bersemangat， 大家持续在神的爱里头不住的来寻求我们的上帝。让我们在进入最后第5周5月份的，我们要专注的来到上帝的面前。Kita di dalam memasuki minggu kelima yang terakhir di bulan Mei ini, kita tetap semua kita berfokus kepada Tuhan kita。在我们寻求上帝的时候，我们真正的要学习从神的话里头，就像从歌罗西书4章5节提醒我们，我们要爱惜光阴，用智慧与外人交往， hiduplah dengan penuh hikmat dengan orang-orang luar， pergunakan waktu yang ada。 所以我们要使用美好的时刻，我们也真正的与外人交往的时候，要使用智慧言语与他们建立关系。Terus kita membangun hubungan kita dengan orang-orang luar dengan hikmat yang Tuhan berikan pada kita。就像我在职场上，在工作上，与我们的客户要用智慧与他们来往。真正的我们能够学习很多从神的话里头如何的去面对这次困难的时刻。Kita perlu menggunakan segala hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh berhubungan dengan klien kita juga。好，我们要真正的使用我们的智慧和建设，就是从神而来的赐给我们的智慧和建设。Jadilah bijak dan berbudi untuk kita hidup di dalam Tuhan ini， 就是在智慧的温柔上， hikmat yang lahir dari kelemah lembutan， 让神不断的来引领我们走的道路。Biarlah Tuhan tuntun setiap jalan-jalan yang kita tempuh， 让我们面对这个困难的时候，要活在主耶稣基督的里头。Di dalam masa sulit-sulit yang kita hadapi， kita harus hidup di dalam Tuhan。好，我们来预备我们的心，来进入神的同在里头。之前我要告诉大家，我们下一周就是在6月份的第1周，我们要举行圣餐。Sekedar untuk mengingatkan kita di dalam memasuki minggu pertama bulan Juni, kita akan adakan perjamuan kudus， 让我们大家来预备我们的饼和杯。kita persiapkan roti dan anggur， yaitu anggur bisa berupa teh atau sari buah， 我们可以使用茶或果汁当做我们的杯。好，我们进入在我们上帝的同在里头，我们带着感恩的心，我们放下我们一切的其他的事物，我们来大家真正的来预备，我们来做一个祷告。我们亲爱的父神，我们感谢你给我们时时刻刻的来到你的面前来寻求你，天天来抓住与神的关系。我们要以心灵和诚实的拜我们唯一的父神，我们的主耶稣基督。我们要全心全意的来爱你，因为你已经拯救了
我们的生命。一生的爱使我们每个信徒重新得力。主耶稣基督，你也让我们常常满足我们的渴慕，来到你的面前，配得我们所敬拜的神。充满每一个弟兄姐妹以你的话，被神的话所引领，走向你的道路。我们将把整个的生命完全交托在主耶稣基督的手中。我们将祷告奉靠耶稣基督的圣名，我们祈求，相信的大家一起说阿们。用心灵诚实寻求你，亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你，亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。每一天我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，圣灵如雨降临。每一天我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，圣灵如雨降临。
的上帝手里，不论有多大有多难的事，交托在上帝手里。看看耶和华成就大事，他说有就有，他命立就立。看看耶和华成就大事，在他没有难成的事。不论有多大有多难的事，交托在全能的上帝手里。不论有多大有多难的事，交托在上帝手里。看看耶和华成就大事，他说有就有，他命立就立。看看耶和华成就大事，在他没有难成的事。交托在上帝手里，不论有多大有多难的事，交托在全能的上帝手里。不论有多大有多难的事，交托在上帝手里。看看耶和华成就大事，他说有就有，他命立就立。成就大事，在他没有难成的事。看看耶和华成就大事，他说有就有，他命立就立。看看耶和华成就大事，在他没有难成的事，在他没有难成的事，在他没有难成的。真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣。耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣。耶稣是生命一切问题的解答，
一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。
耀尊贵，圣洁神羔羊，万有归拜。主已作王，直到永远。神在，神在，神在，神在。唯有你是配得最荣誉赞美，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀。救恩都属你，权柄都属你，能力都归至高神。主全能的神，你的作为何等奇妙，万世之王。你的道路公义真实，昔在今在永在。荣耀尊贵，圣洁神羔羊，万有归拜。主已作王，直到永远。神在，神在，神在，神在。唯有你是配得最荣誉赞美，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀。救恩都属你，权柄都属你，能力都归至高神。当使徒约翰在异象中被提升到神面前，他看见那在天上的敬拜有许多的人，没有人能数得过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，大声喊着说：愿救恩归于坐在宝座上的神，也归于羔羊。众天使也都来敬拜神，说：颂赞、荣耀、权柄和能力都归于我们的神，直到永永远远。阿门。神在，神在，神在，神在。唯有你是配得最荣誉赞美，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀。救恩都属你，权柄都属你，能力都归至
Shalom saudara, saya sungguh-sungguh senang menjumpai saudara di rumah-rumah saudara. Nah, tetap tegar di masa yang sukar kita sudah lalui. Nah sekarang saudara bukan hanya tegar di masa yang sukar, saudara harus menang terhadap masa yang sukar. Apa yang kita harus lakukan? Nah, saudara, saya yakin sekali bahwa apapun yang kita sudah lewati dan sekarang kita jalani bersama-sama, ini seizin Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan kita harus lalui bersama-sama di masa-masa yang sulit seperti ini. Saudara, saya terus mendoakan agar di masa-masa sulit ini, saudara bukan hanya tegar, tetapi manusia batinnya saudara, manusia rohani saudara semakin kuat. Mengapa saudara? Sebab you are the builder of the house of God. Saudara adalah pembangun-pembangun rumah Tuhan. Itulah sebabnya saya mau kuatkan saudara, bahwa saudara adalah orang-orang yang terpilih untuk bersama dengan Tuhan membangun tubuhnya, membangun rumahnya. Beberapa tahun yang lalu ketika kita masih ada di NAM Center, saudara masih ingat, beberapa kali saya sudah sampaikan kepada jemaat bahwa nanti satu hari kita mungkin tidak bisa lagi mengadakan pertemuan ibadah di hari Minggu. Dan ini beberapa kali saya sampaikan. Dan saya pernah diskusi, bicarakan sama Pak Edi waktu itu, membuat planning saudara, bahwa 1 tahun kita akan coba 2 kali. Untuk kita hari Minggu, kita liburkan pertemuan ibadah. Dan kita beri kesempatan kepada komsel-komsel untuk melakukan sesuatu di dalam komsel. Dan bahkan komsel kita dorong untuk mulai bergerak untuk melakukan pekerjaan orang percaya di hari Minggu. Nah saudara, setelah sekian tahun ternyata kita lupa kali ya, kita nggak pernah mempraktekkan bahwa kita nggak ada pertemuan ibadah di hari Minggu. Sampai akhirnya COVID-19 yang memaksa kita untuk kita nggak beribadah bersama-sama di hari Minggu. Jadi saya yakin sekali ada sesuatu yang Tuhan rencanakan lewat COVID-19 ini bagi gerejanya. Mari saudara, saya akan ajak untuk kita melihat sebentar di dalam ayat firman Tuhan yang belakangan ini, di masa-masa sulit ini, sering dikotbahkan oleh teman-teman hamba Tuhan. Jadi ayat-ayat ini menjadi ayat yang populer. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara, di sini dikatakan bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Saudara, mengucap syukur itu harus menjadi salah satu gaya hidup yang dimiliki, yang dibangun oleh setiap warga kerajaan Allah. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu adalah salah satu gaya hidup yang harus kita bangun, saudara. Itulah sebabnya kita
harus belajar senantiasa mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita telah menerima kerajaan Allah. Saya mau sampaikan kepada saudara untuk yang kesekian kalinya, dan saya mau yakinkan saudara bahwa kerajaan Allah sudah ada di dalam saudara. Yesus ada di dalam saudara. Yesus adalah rajanya kerajaan Allah. Dan kalau Yesus sang raja ada di dalam saudara, maka sesungguhnya di dalam saudara ada kerajaan Allah. Dan saudara tinggal ikut di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Saudara hidup di dalam pemerintahan kerajaannya. Saudara harus mengikuti aturan main hukum-hukum di dalam kerajaan Allah, yaitu firman Allah. Dan kemudian dikatakan, dan kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Saudara, sebenarnya ibadah itu apa, saudara? Nah, di dalam Alkitab, kita sering mengucapkan dan sering mendengar ibadah yang sejati dan ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ibadah yang sejati seperti yang di Roma 12 ayat 1 adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan kemudian di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, dikatakan bahwa ibadah itu selain mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, maka ibadah itu juga mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Di sini nggak dikatakan hanya janda-janda saja, sebab ada janda-janda yang tetap ada di dalam kemewahan. Nah, ini janda-janda yang dimaksud adalah janda-janda yang ada di dalam kesusahan mereka. Nah, itu kita perlu tolong, saudara. Mengunjungi janda-janda yang benar-benar janda dan susah hidupnya. Nah, itu adalah ibadah kita yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, sekarang ibadah yang dimaksud itu apa? Kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ibadah tidak sama dengan kebaktian, saudara. Kebaktian adalah salah satu bentuk pertemuan ibadah raya kita. Itu adalah kebaktian. Nah, seharusnya kebaktian itu sendiri juga harus menjadi ibadah kita. Tapi orang yang datang ke kebaktian, orang yang mengikuti kebaktian, belum tentu dia beribadah. Padahal seharusnya kebaktian pun itu harus menjadi bagian dari ibadah kita. Lantas ibadah sebenarnya apa? Saya simpulkan, saudara. Jadi apapun yang kita perbuat dengan segenap hati kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan dengan segenap hati kita untuk Tuhan, atau seperti untuk Tuhan, itu adalah ibadah kita. Sekaligus itu ekspresi penyembahan kita. Jadi apapun, saudara bekerja, saudara menikah, saudara punya anak, saudara membangun keluarga, saudara itu harus menjadi ibadah kita. Karena ibadah ataupun penyembahan itu adalah pekerjaan hati. Ini berhubungan dengan sikap hati kita. Jadi ibadah itu ukurannya adalah sikap hati kita, motivasi kita. Sekali lagi, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara perbuat, kalau saudara perbuat dengan segenap hati saudara untuk Tuhan, maka itu adalah ibadah.
Itu adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Sekaligus itu mengandung hormat dan takut akan Dia. Jadi saudara, saya yakin sekali bahwa ketika kita melakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mengucap syukur. Nah, saudara, mari kita melihat apa yang terjadi saat-saat ini. Walaupun beberapa ahli mengatakan bahwa COVID-19 ini daya bunuhnya sebenarnya tidak lebih dahsyat, lebih besar daripada DB, daripada TB, daripada malaria. Enggak, saudara, enggak. Tapi kalau kita perhatikan, saudara, COVID-19 ini bisa membawa dampak yang dahsyat di setiap bidang kehidupan manusia. COVID-19 mampu menggoncangkan apapun yang dapat digoncang di dunia ini. Apapun digoncang, saudara. Kalau saudara mengikuti perkembangan berita-berita tentang ekonomi, betapa banyaknya, saudara, perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan yang dahsyat dalam waktu nggak sampai 1 bulan gulung tikar, saudara. Dan apa akibatnya? Banyak orang-orang yang harus kehilangan mata pencaharian mereka. Saudara, COVID-19 sungguh-sungguh telah membawa goncangan yang begitu dahsyat. Apapun yang dapat digoncangkan. Dan ini berkaitan dengan apa yang kita baca tadi. COVID-19 memang diizinkan oleh Tuhan untuk datang di dalam dunia ini. Nah, saudara, COVID-19 karena seizin Tuhan, maka saya percaya sekali COVID-19 juga menjadi alat Tuhan untuk menghukum kesombongan manusia yang syarat dengan dosa. Sekaligus, COVID-19 adalah tanda peringatan dari Tuhan untuk gerejanya, untuk saudara dan saya. Saya percaya itu, saudara. Nah, tapi walaupun COVID-19 juga bisa dijadikan alat oleh Tuhan, tapi iblis pun juga menjadikan COVID-19 menjadi alatnya untuk membuat kita akhirnya keluar dari fokus kita. COVID-19 dijadikan alat oleh iblis untuk menarik perhatian umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan beralih perhatiannya kepada COVID-19. Kita mau jujur, saudara. Bangun tidur pagi, siang, malam, yang kita bicarakan, yang kita pikirkan adalah COVID-19. Sebelum COVID-19, saya terus mengajak saudara untuk berfokus kepada pembangunan rumah Tuhan. Tapi setelah COVID-19 datang, berapa minggu ini, saudara, maka kita lebih banyak membicarakan COVID-19 daripada membicarakan pembangunan rumah Tuhan. Sehingga banyak di antara saudara yang lupa membangun manusia roh saudara. Sebab yang namanya membangun rumah Tuhan adalah membangun manusia roh saudara, membangun manusia batinnya saudara, menjadi pelaku firman, terikat, tertanam di dalam komunitas yang sepakat. Dan saudara mengaktifkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tapi COVID-19 telah mengambil perhatian kita. Sehingga kita kehilangan fokus. Itulah sebabnya hari ini saya mau mengajak setiap saudara, mari kita kembali berfokus bangun rumah Tuhan, saudara. Bangun manusia roh saudara. Ya, itulah sebabnya ada 2 hal yang gereja harus lakukan. Kalau saudara mau menang, berhasil melewati masa sulit ini. Yang pertama adalah peka kepada tanda yang Tuhan berikan.
Yang kedua adalah bertobat. Jadi gereja harus peka dan bertobat, saudara. Mari kita lihat sebentar. Gereja harus peka. Yang pertama adalah peka terhadap tanda peringatan dari Tuhan. COVID-19 is a warning sign from God. So, we as God's church must pay attention to this warning sign. Kita harus benar-benar memperhatikan tanda peringatan dari Tuhan ini. Gereja harus berbenah diri dan mulai melakukan tanggung jawabnya sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Saudara, kita harus benar-benar serius, saudara. Ya, gereja Tuhan harus memberikan perhatian untuk tanda peringatan dari Tuhan ini. Kalau saudara tahu tentang tanda peringatan Tuhan ini, maka seharusnya saudara tidak ikut tergoncang, saudara tidak ikut panik dan takut. Saudara akan tenang ketika saudara tahu tanda dari Tuhan ini, bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini, kalau tidak seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Itulah sebabnya, saudara, saya mau katakan di sini bahwa COVID-19 ini sebenarnya itu buat saya, itu saya bersyukur. Ya. Sebab kenapa, saudara? Karena kalau COVID-19 ini tidak datang dan kita tahu-tahu menghadapi apa yang terjadi yang dinubuatkan di dalam Wahyu, ketika metrek keempat dibuka, maka saya tidak bisa membayangkan loh, saudara. Ya, saya tidak bisa membayangkan kengerian yang ada. COVID-19 ini sebenarnya belum begitu apa-apa, saudara. Nanti ada sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Apa yang akan kita hadapi nanti? Nah, itulah sebabnya COVID-19 ini ya sepertinya kayak tanda peringatan dari Tuhan. Pemanasan bagi gerejanya. Ingat, pemanasan bagi gerejanya. Sehingga gerejanya harus sadar, harus menyiapkan diri, harus peka. Ya. Ada tanda peringatan dari Tuhan apa? Ya, gereja Tuhan harus melihat tanda zaman ini. Nah, saudara, kalau saya melihat kondisi gereja saat ini, saya harus jujur berkata kepada saudara. Dan saya harus berterus terang kepada saudara. Kalau di masa sulit seperti ini, saudara tidak merendahkan diri saudara, datang mendekatkan diri saudara kepada Tuhan, dan saudara meninggalkan jalan saudara yang salah, yang di mata Tuhan itu jahat, saudara nggak bertobat, maka dengarkan saudara, saya tidak yakin saudara akan bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Dengan kata lain, saudara tidak selamat. Saudara tidak selamat. Ini serius, saudara. Jadi di masa yang sulit ini, Tuhan memberikan peringatan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya, untuk kita mulai merendahkan diri kita, datang lebih dekat lagi kepadanya, meninggalkan jalan-jalan kita yang salah, yang jahat di mata Tuhan. Dan nanti kita akan siap menghadapi banyak hal yang akan terjadi lagi, yang lebih dahsyat dari COVID-19 ini. Saudara, ketika metrek keempat dibuka, saudara bisa bayangkan, kurang lebih 2 miliar manusia akan terbunuh dalam waktu yang singkat. Manusia akan mati, saudara. 1/4 penduduk dunia akan mati dalam waktu yang bersamaan, dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dan gereja kalau tidak siap, maka gereja akan ditinggal. Itulah sebabnya, saudara, saya tidak mau saudara nanti menjadi 5 perempuan bodoh yang dituliskan
di dalam Alkitab ini. Saudara jangan menganggap enteng tanda zaman ini. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Itulah sebabnya saudara harus mempersiapkan diri saudara. Pastikan saudara punya persediaan minyak. Pastikan saudara tidak lepas dari Tuhan. Pastikan saudara semakin melekat kepadanya. Pastikan, saudaraku. Dan saudara harus peka. Nah, mari saya akan ajak sebentar melihat ya ayat firman Tuhan ini yang juga menjadi populer akhir-akhir ini. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, saya sudah singgung beberapa kali bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, yang akan menerima kebaikan dari Tuhan adalah orang yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Jelas, saudaraku, ini ditulis, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa, saudaraku? Jadi orang yang menerima kebaikan dari Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang yang hidup di dalam panggilan Tuhan. Semua kita harus hidup dalam panggilan Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, pergunakan waktu yang ada untuk saudara menemukan panggilan Tuhan untuk saudara. Saudara harus hidup di dalam panggilannya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia hidup dalam panggilan Tuhan. Dan dialah yang mengasihi Tuhan dan menerima kebaikan dari Tuhan lewat apapun yang terjadi, termasuk di dalam masa-masa yang sulit ini. Ada kebaikan yang saudara akan terima kalau saudara mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi Dia adalah orang yang menuruti firman-Nya. Itulah sebabnya, saudara. Kalau saudaraku baca terus, maka orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, dia adalah orang yang dimampukan Tuhan untuk semakin hari menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Ayat 29. Dan di dalam ayat 30 dikatakan, orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Dan itu tanda-tandanya orang yang menerima kebaikan dari Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, mari kita harus peka dengan tanda yang dibuat oleh Tuhan melalui COVID-19 ini. Nah, saudara, saya mau benar-benar saudara menyadari bahwa saat-saat ini sebenarnya saat-saat yang sangat menggairahkan untuk kita berbenah diri. Ya, saatnya kita berfokus kembali membangun rumah Tuhan. Nah, bukankah saat ini saat yang sangat tepat sekali? Kita tidak punya alasan, nggak punya waktu. Saudara bergaul dengan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ini adalah bagian membangun rumah Tuhan. Itu membangun manusia rohani saudara. Tempat yang paling aman dari virus ini, dari goncangan apapun, adalah rumah Tuhan. Tubuh Kristus. Kerajaan Allah. Itulah sebabnya kita harus membangun rumah Tuhan. Tempat di mana tidak bisa digoncang oleh apapun, saudaraku. Rumah Tuhan, jemaat Tuhan, eklesia, gereja Tuhan, tubuhnya Tuhan itu sama. Hanya sebutannya saja. Kenapa rumah Tuhan tidak bisa digoncang? Karena rumah Tuhan dibangun di atas batu karang. Alam maut tidak akan menguasainya. Itulah sebabnya, saudaraku, saya mengajak saudara untuk peka, saudaraku. Peka tanda dari Tuhan ini. Dan yang kedua, kita harus memperhatikan peka dengan sekeliling kita. Sebagai gereja Tuhan, gereja adalah terang dan garam bagi dunia ini. Nah, saudara, banyak orang di sekitar kita memerlukan uluran tangan kita. Banyak di sekitar kita orang-orang yang kehilangan pengharapan. Bukankah saudara dan saya adalah orang yang sanggup memberikan pengharapan kepada mereka? Banyak orang di sekitar kita kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, sehingga mereka tidak tahu lagi bagaimana mereka harus menjalani kehidupan di depan.
Saudara, mengerikan sekali saat-saat ini. Seharusnya rumah Tuhan memberikan solusi. Nah, kalau saudara membangun rumah Tuhan, maka sebenarnya saudara membangun pusat solusi. Sekarang mereka tidak tahu lagi mau lari kemana, minta solusi kepada siapa, minta jawaban kepada siapa. Karena rumah Tuhan belum dibangun, saudara. Mari gereja Tuhan, orang percaya, mari kita bangun rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi mereka yang mencari Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh gereja? Bertobat. Sekali lagi, bertobat. Ada sesuatu yang salah dengan gereja masa kini. Sekali lagi, ada sesuatu yang salah dengan gereja masa kini. Gereja secara organisasi sungguh-sungguh memprihatinkan surga. Itulah sebabnya kita harus bertobat. Mengapa? Setidaknya ada 3 hal, saudara, yang saya catat kebanyakan gereja pada masa kini. Yang pertama, kebanyakan gereja masa kini lebih memilih membangun kapal pesiar, membangun sesuatu untuk kenyamanan, kenikmatan yang fana, yang sementara, saudara, daripada membangun kapal penyelamat yang menyelamatkan jiwa-jiwa yang tenggelam dengan dosa, yang tenggelam di dalam dosa, yang terbelenggu oleh dosa. Saudara, kapal penyelamat diperlukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Tapi kebanyakan gereja masa kini membangun kapal pesiar hanya untuk kenikmatan daging. Nah, itulah sebabnya, saudara, gereja harus bertobat. Yang kedua, kebanyakan gereja masa kini telah kehilangan visi kekekalannya sebagai duta kerajaan surga yang seharusnya membawa kerajaan surga ke bumi ini. Tapi gereja Tuhan sibuk dengan permasalahannya sendiri. Gereja Tuhan harus membawa dan menyelesaikan visi kekekalan ini. Yang ketiga, kebanyakan gereja masa kini lebih berfokus kepada membangun organisasi gerejanya untuk kemegahan dan kemuliaannya sendiri. Nya di sini hurufnya N-nya kecil, saudara. Daripada membangun gerejanya, tubuhnya, dengan cara menjaga, memelihara, serta membangun kesatuan tubuhnya. Gereja secara organisme seharusnya memperhatikan tubuh Kristus yang lain. Saat ini ada banyak tubuh Kristus yang sungguh-sungguh harus bergumul, sungguh-sungguh berjuang untuk melanjutkan misinya, untuk melanjutkan pelayanannya. Seharusnya gereja yang kuat membantu yang lemah. Bukankah ini prinsip kesatuan tubuh? Saudara, mari saudara, kita akan melihat secara realita yang ada, bahwa yang tergoncang adalah gereja organisasi. Bukan gereja organisme. Gereja organisme tidak bisa digoncang, saudara. Karena gereja organisme itu dibangun di atas batu karang yang tadi saya sampaikan. Tidak ada yang sanggup menggoncangkan gereja organisme. Gereja organisme yang dimaksud adalah saudara dan saya. Gereja organisme dibangun, didirikan, dimulai dari 2-3 orang yang hidup di dalam kesepakatan yang disebut kompak. Itulah sebabnya saudara harus mempunyai teman-teman yang mau sepakat dengan saudara untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Mari saudara, kompak-kompak. Mulai saatnya saudara selain membangun akuntabilitas saudara, maka saudara harus peka, saudara harus bertobat, mulai memperhatikan keadaan sekeliling saudara. Nah, di dalam Matius 16 ayat 18-19, intinya bahwa Yesus sedang membangun jemaatnya di atas batu karang, alam maut nggak akan menguasainya. Dan jemaat, gereja, tubuh, rumah yang dibangun oleh Yesus ini diberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Apa yang
gereja ikat akan terikat di surga. Apa yang gereja lepaskan, maka akan terlepas di surga. Matius 18, ayat 18 sampai 20, saya akan bacakan untuk saudara. Aku berkata kepadamu, Yesus bilang, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab, nah ini dia, mengapa Bapa di surga mengabulkan permintaan 2 orang yang sepakat? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya kita memerlukan, kita sungguh-sungguh menantikan orang-orang yang mau sepakat. Cukup dimulai dari 2-3 orang, saudara. Bukankah itu yang kita bangun selama ini? Jadikan komunitas saudara. Apakah itu komunitas yang sepakat, atau mungkin komsel, atau komunitas apapun yang saat ini saudara berada, jadikan komunitas itu menjadi rumah Tuhan, sampai rumah Tuhan ini menjadi pusat solusi bagi suku dan bangsa. Saudara, minggu depan, saya akan sampaikan mengapa gereja harus ada. Untuk apa Tuhan selamatkan saudara? Untuk apa saudara menjadi orang percaya, orang Kristen? Saya akan sampaikan lebih detail. Itu penting sekali. Jangan sampai saudara nggak tahu untuk apa saudara menjadi orang Kristen. Gereja ada untuk apa? Mari saudara, saya mau saudara semakin peka dengan adanya COVID-19 ini. Peka. Saudara memperhatikan. Bahkan memperhatikan keadaan sekeliling saudara juga. Mulai menjadi berkat. Mulai menjadi solusi. Perlahan demi perlahan. Dan yang kedua, mari kita bertobat. Kita nggak membangun kapal pesiar. Kita membangun kapal penyelamat. Ada sesuatu yang salah. Kita nggak membangun organisasi gereja. Gereja adalah organisme, bukan organisasi. Tapi saat ini organisasi mengontrol organisme. Organisasi hanya alat untuk organisme bisa menjalankan fungsinya. Organisasi seharusnya menjadi alat untuk membuat organisme bisa berkembang dengan bebas, bukan mengontrol. Itulah sebabnya kompak-kompak dimulai dari saudara yang sudah membangun kompak, dimulai dari saudara. Rumah Tuhan akan kita bangun. Amin. 哈利路亚！今天我们已经听了神的道，所以我们要接受神的道，我们要去实行神的道。神祝福你们， saudara-saudara. Hari ini kita sudah dengar firman yang begitu luar biasa. Karena itu, mari kita jangan hanya jadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, saudara, saya dorong saudara renungkan firman yang kita sudah dengar ini sehari-hari, ya. Kemudian kita banyak tinggal di hadirat Tuhan, ya. Kita praktekkan penyembahan terus-menerus kepada Tuhan, serahkan hidup kita, ya, dalam masa yang kita alami, apapun keadaan kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita pulang hari ini, kita siap menerima berkat Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, biarlah kami yang sudah mendengar firman-Mu ini, kami akan sama-sama menerima berkat dari Engkau. Saudara-saudara, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. 神祝福你们。